kita mulai acara virtual library class sesi 10 ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa rekan-rekan perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Irma Soraya MPD selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Polri MM selaku Pustakawan Utama di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, yang kami hormati Ibu Samidah Nurmayuni SAG MM dan Bapak Abdul Nasir SPDI selaku narasumber pada acara virtual library class sesi 10 ini. Yang kami hormati seluruh staf perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Sobat Perpustakaan UINSA, dan serta para peserta virtual library class sesi 10 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual untuk mengikuti acara Virtual Library Class atau VLC sesi 10 dengan topik tips baca dan pinjam buku online, yaitu UINSA e-Library dan juga IPUSNAS, dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Amira Oribia Wanda Sasmita, atau biasa dipanggil Amira. Dan di sini saya diberi amanah untuk menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Di sini izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang dilanjutkan dengan acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Memasuki acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa Virtual Library Class atau biasa kita singkat dengan sebutan VLC merupakan program rutin dari Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Program tersebut bertujuan untuk memberikan bimbingan pemustaka atau user education dalam hal koleksi yang dimiliki perpustakaan, layanan yang tersedia, prosedur pemanfaatan koleksi, dan lain sebagainya. Yang tentu saja semuanya berkaitan dengan perpustakaan UINSA. Saat ini program VLC telah berjalan sampai dengan ke sesi 10, yaitu pada saat ini kesempatan kali ini dengan topik tips baca dan pinjam buku online, UINSA e-Library dan IPUSNAS. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sobat perpustakaan UINSA yang terus memberikan dukungan kepada kami. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan para sobat perpustakaan UINSA yang mungkin baru bergabung pada kesempatan kali ini. Perlu kami informasikan bahwasanya untuk Bapak, Ibu, dan sobat perpustakaan UINSA yang mungkin telah melewatkan sesi VLC yang sebelumnya, maka dapat mengakses kembali tayangan program tersebut di channel YouTube Perpustakaan UINSA. Dan untuk mengakses informasi terbaru, maka Bapak, Ibu, dan Sobat Perpustakaan UINSA dapat mengunjungi website dan juga Instagram kami dengan alamat @perpustakaanUINSA. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada VLC sesi 10 ini terdapat 2 narasumber yang nantinya akan diberikan masing-masing waktu yaitu maksimal 30 menit untuk menyampaikan materi. Setelah pemaparan materi pertama, maka akan dilanjutkan dengan pemaparan untuk pemateri kedua. Lalu selanjutnya akan dibuka sesi diskusi tanya jawab sehingga peserta dapat langsung bertanya atau berdiskusi dengan pemateri melalui kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand.
Baiklah, langsung saja kita perkenalkan untuk pemateri pertama kita, yaitu Ibu Samidah Nurmayuni, SAG MM. Ibu Samidah ini termasuk orang yang ramah ya di perpustakaan dan beliau memiliki beberapa nama panggung, yaitu Bu Sam atau bisa juga Bu Samit, seperti itu. Beliau merupakan pustakaan muda dengan golongan 3C di Perpustakaan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau telah menempuh pendidikan yaitu S1 Bimbingan Penyuluhan Islam di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, dan dilanjutkan dengan S2 Manajemen Sumber Daya Manusia di STIE Mahardika. Baik, langsung saja kita simak pemaparan beliau mengenai tips baca dan pinjam buku online dan mengupas lebih dalam mengenai UINSA e-Library dan hal-hal yang berkaitan dengan UINSA e-Library. Kepada Ibu Samidah Nurmayuni, SAG MM, kami persilahkan. Nomor berapa, Kak? Baik, terima kasih Bu Amira. Ulo langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Irma Soraya MPD selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pustakawan serta karyawan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen UIN Sunan Ampel Surabaya serta mahasiswa dan mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya yang kami sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang setengah pagi ini, pagi setengah siang ini kita semua dapat menghadiri acara VLC sesi yang ke-10 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik atau rekan-rekan ini, kita buat santai saja ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sehat selalu. Dan mudah-mudahan nanti di awal bulan Januari kita bisa langsung bertatap muka ya, sehingga perpustakaannya sangat ramai dikunjungi. Saya sudah kangen sekali dengan kunjungan mahasiswa ataupun juga dosen dan karyawan di Sunan Ampel Surabaya. Baik, kita perkenalkan, di sini saya ditugasi membahas tentang UINSA e-Library atau yang dulu dikenal dengan Kubuku ya, biasanya dulu Kubuku. Dan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya bekerja sama dengan PT 6 Kubuku dan sampai sekarang juga kita berlangganan dengan Kubuku. Di sini sangat memberikan kemudahan layanan bagi sivitas akademika UIN Sunan Ampel. Jadi aplikasi Kubuku ini merupakan layanan koleksi buku digital berbasis smartphone yang bisa diakses melalui HP Android dan juga dapat digunakan melalui versi Windows. Nanti akan kami terangkan menurut PPT ya, PPT-nya. Dan aplikasi ini hadir dengan konsep yang lebih memahami serta bagaimana membaca buku secara online. Jadi mahasiswa atau Bapak Ibu dosen barangkali mau pinjam buku karena di sini kan masih pandemi ya, jadi masih dibatasi untuk pinjam bukunya di perpustakaan dan kita juga tidak secara luring, secara online bisa menggunakan buku secara online. Baik, saya akan share screen. Ini langsung saja ya. Mohon maaf ini foto saya mampang di awal ini. Nah, jadi UINSA e-Library ini berisi koleksi buku-buku digital berbasis smartphone, Android juga tersedia versi Windows. Kemudian hadir dalam konsep yang lebih memahami kebiasaan dan kebutuhan dalam membaca buku. Jadi jangan khawatir kalau
di Winsa e-Library ini bisa secara otomatis pinjam bukunya itu jangan khawatir oleh dendanya, jadi nanti akan kembali secara otomatis, ya. Kemudian koleksi digital Winsa e-Library ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya ada agama, bahasa dan sastra, bisnis, hukum, kehutanan, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah koleksi digital yang kita punya ada 2.234 judul dan 6.235 eksemplar. Kemudian hak akses membaca dan meminjam. Hak pinjam maksimal 5 judul buku berlaku untuk 3 hari. Pinjaman akan kembali secara otomatis saat telah melewati 3 hari. Nanti akan kita praktekkan ya bersama-sama. Ini kita lihatkan sini. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama yakni email aktif atau disarankan email yang berdomain .winsby.co.id .ac.id ya, itulah salah. Kemudian yang kedua, kartu tanda mahasiswa. Jadi bagi yang semester 1 dan semester 3 yang belum punya KTM bisa mendownload melalui Sinau Winsa. Jadi bisa menampilkan foto mahasiswa, NIM-nya, nama, dan juga prodinya. Dan jika dosen atau karyawan bisa karpet yang akan di-download di waktu pendaftaran. Dan langkah yang ketiga yakni cara instalasi dan registrasi Winsa e-Library. Di sini ada 2 versi, yakni versi Windows dan versi Android. Untuk download versi Windows-nya atau versi Android bisa link di sini ya, https://ubuku.id download. Itu. Nah, ini adalah nanti yang akan di-download ketika daftar. Jadi kayak seperti punya saya ini bisa di-download atau karpet, biasanya ini untuk dosen dan karyawan. Kemudian bagi mahasiswa yang punya KTM seperti ini, dan untuk yang mahasiswa yang masih semester 1 dan semester 3 bisa di-download di Sinau Winsa, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini download aplikasi versi Android. Jadi kita nanti akan buka di Play Store. Nanti kita praktek ya bersama-sama, ini juga ada di Play Store. Nanti kemudian akan muncul Winsa PT6 Kubu, kemudian kita klik install gitu. Tapi ketika kita sudah install maka langsung klik buka seperti itu ya. Nah, ini keterangan gambarnya. Ini kita barangkali nanti ada errornya, biasanya sering error, jadi makanya saya buat PPT seperti ini agar mudah. Nanti kita praktek bersama-sama. Jadi yang belum registrasi, jika Anda belum masuk, check-in atau masuk jika Anda sudah memiliki akun. Atau jika lupa kata sandi, kenapa ini kok berhenti tiba-tiba ini? Halo, masih terhubung? Ya, masih Bu. Ini kenapa sinyalnya ini gelap? Nah, cara registrasi, ikuti langkah-langkah di bawah ini melakukan registrasi atau pendaftaran. Yang pertama, isi form dengan lengkap dan benar. Jadi semua diisi, jangan sampai tidak terisi, maka akan gagal. Kemudian klik tombol kirim registrasi. Setelah pendaftaran berhasil, silakan cek di email yang Anda daftarkan untuk diverifikasi, kemudian tombol OK. Keempat, lakukan aktivasi email dengan cara membuat email Anda yang didaftarkan tadi, lalu buka email
yang telah dikirimkan melalui akun noreply@kubuku.co.id. Kemudian klik aktivasi. Jadi yang mengklik aktivasi itu adalah kita yang mendaftar sendiri, jadi bukan yang admin ya. Nanti untuk yang kelima, akun Anda akan diaktifasi, selanjutnya menunggu admin perpustakaan untuk menerima permintaan pendaftaran. Jadi menunggu sekitar 24 jam. Jadi nunggu sehari ya. Gitu. Nanti akan diverifikasi oleh pihak admin, Pak. Setelah itu baru kita bisa menggunakan kubukunya. Setelah pendaftaran Anda diterima oleh admin perpustakaan, maka akan ada pemberitahuan akun Anda sudah diterima. Silahkan melakukan login pada aplikasi. Seperti itu. Nah, ini kalau setelah sudah diisi semua, nanti akan verifikasi email, nanti aktivasi kita klik. Jadi yang mendaftar atau kita yang mendaftar, kita klik aktivasi. Setelah itu ada dibuka, selamat akun Anda telah terverifikasi. Silakan menunggu aktivasi dari admin, seperti itu. Nah, setelah itu kita buka email, ada tulisan noreply@kubuku.co.id. Selamat akun Anda telah diaktifasi oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, seperti itu. Nanti ini tampilnya di. Kemudian di versi Windows kita downloadnya tadi di sini ya, seperti contohnya tadi di. Nah, ini di sini ya. Di sini http://kubuku.id. Nanti akan kita kirim melalui chatbook alamatnya ini sehingga kita nanti bisa mendownload versi Windows-nya. Nah, kemudian setelah mendownload versi Windows-nya, kita klik yang versi Windows. Diklik. Kemudian setelah berhasil, kita tampilnya seperti ini. Sebenarnya tampilan versi Windows dan versi Android sama, cuman memang ada bedanya ya. Nanti akan kita praktekkan bersama-sama. Dan di sini, seperti buku-buku di sini, ini kan ada banyak. Kita bisa memilihnya sesuai dengan selera kita. Jadi, maaf. Bisa diarahkan ke agama atau apa di bisnis atau yang lainnya. Seperti nanti kita praktek aja ya, lebih enaknya. Nah, ini bisa kita lihat rak pinjam kita ada 5. Jadi di sini sama seperti ketika kita berada di perpustakaan bahwa kita meminjam itu maksimal 5 eksemplar dan itu bebas. Jadi waktunya hanya 3 hari saja. Dan itu meskipun kita lupa tidak mengembalikan, itu sudah otomatis kembali sendiri. Jadi tanpa kita mikirkan kapan ya buku ini dikembalikan, jadi terus dendanya berapa. Jadi enggak usah memikirkan masalah denda gitu. Jadi bebas denda. Jadi kita bisa membaca sepuasnya ya berhari-hari gitu. Nah, ini kami simpulkan sendiri bahwa ada perbedaan di versi Android. Yang pertama, yakni ada mode gelap. Kalau di versi Windows itu tidak ada mode gelap. Mode gelap ini fungsinya adalah untuk barangkali di malam hari kita itu tidak terlalu cerah, jadi nanti modenya digelapkan, jadi lebih menonjol di hurufnya seperti itu. Kemudian ada teks berbicara. Teks berbicara ini akan dibaca oleh audiobook dari teks yang sudah ditandai baik dengan highlighted atau di bold sehingga suaranya seperti suara yang ada di Mbah Google. Nanti kita praktekkan bersama-sama seperti apa suaranya ya. Kemudian lebih mudah dibaca kemanapun kita berada tanpa bersusah payah membawa laptop atau PC gitu. Jadi dibawa barangkali kita berkendaraan, kita mau kemana gitu. Jadi kan gampang gitu ya. Kemudian untuk yang versi Windows itu kelebihannya lebih mudah untuk membaca dengan font ukuran besar, kecil bisa kemudian untuk melipat dan sebagainya. Kemudian untuk mudah dikopas dari teks bacaan yang dimaksud untuk dipindahkan ke Word, kemudian akan disimpan ke file besar seperti itu. Kemudian lebih mudah untuk membuat tulisan jika sedang menulis sebuah penelitian, menulis artikel dan sebagainya. Nah, di sini kontak person Kubuku Unsa, ya, ini
Bapak Nasir, ini nomor teleponnya, nanti bisa disimpan, nanti bisa ditulis di chatbook ya. Mungkin nanti Mbak Amira atau siapa bisa ditulis di chatbook. Barangkali nanti ada pertanyaan di luar VLC atau bertanya sama saya, terserah nanti barangkali bisa menjawab ya. Tapi untuk lebih seniornya adalah Bapak Nasir. Nah, ini salam literasi. Ini adalah foto-foto yang ada di perpustakaan. Jadi spot-spot yang ada di perpustakaan. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk prakteknya, halo, bisa mendengar ya Mas Ian ya? Bisa, Ibu. Oke. Hai, Bu. Satu. Nah, ini yang di versi Windows. Jadi misalnya kita cari kategori pilihan ya. Nah, di sini banyak buku. Misalnya buku yang kita baca, mana ini? Coba ini ya, Bidadari Quran. Nah, ini misalnya kita pinjam seperti ini. Kita klik ya, coba kita klik pinjam. Nah, ini ada tulisan, "Oops, Anda sudah mencapai batas maksimal pinjaman buku. Karena saya sudah minjam buku 5, maka meskipun diklik tidak bisa, kecuali kalau kita mengembalikan salah satu buku yang kita pinjam seperti itu." Ini mana raknya? Kita baca aja ya. Ini nggak terlihat raknya. Tuh, partisipan nih masuk jak siji nih. Nah, ini bisa dicoret-coret. Ini yang mencoret-coret ini saya, bukan anak saya. Maaf, bisa Men tidak, layarnya ya? belum pindah. Oh, Layarnya belum pindah. Belum pindah? Belum Iya. terlihat? Halo? Ini masih yang gemar membaca itu. Oh ya, sorry. Belum terlihat ini berarti? Bisa di stop screen Masih dulu, sama. tampilkan lagi. Ya. Ini sudah terlihat? Nah, sudah Bu, Bidadari ya. Quran ini. Iya, mohon maaf. Mohon maaf. Tadi enggak ada komen. Nah, ini tadi ya, kita pinjam. Nah, karena saya ulangi lagi berarti ini ya. Karena saya tadi sudah pinjam 5, maka termasuk sudah batas maksimal, jadi tidak bisa meminjam. Kecuali kalau dikembalikan baru bisa pinjam lagi. Ini saya contohkan cara membacanya. Nanti gokil. Bentar ya. Kalau Oke. sini terlalu lebar saya nggak terlihat raknya saya. Atau nanti kita praktek di HP aja ya. Nggak terlihat raknya. Coba saya kembali lagi. Ini kan ada 3, garing 3, berarti masih ada 3 buku yang belum dibaca. Coba ini. Waduh, tidak bisa.
Nah, ini seandainya kita highlight ya, bisa di blok. Atau kalau kita mau mengoret-oret atau kasih tanda, bisa di draw di sini ya. Nah, bisa di sini. Jadi oret-oretan ini hanya bisa kita baca sendiri karena kita pinjam untuk baca. Tapi orang lain tidak bisa melihat kita mengoret-oret buku ini. Tapi kalau bukunya perpustakaan yang ada di perpustakaan itu kan nggak bisa dioret-oret. Nanti kalau dioret-oret berarti kita harus wajib mengganti. Kalau di online terserah kita mau diapakan, mau dihapus, mau dioret-oret seperti itu. Oke. Kembalikan. Kita kembalikan ya. Itu contoh coretannya belum terlihat, Bu. Kenapa? Contoh catatan tadi, coretan itu belum terlihat. Belum Belum tampak. terlihat. Belum. Saya ulangi lagi kalau gitu. Pakai HP aja, Bu Sam. Iya, pakai HP saja ya. Iya, kayaknya berat ini. Yang tadi ditutup saja. Oke. Ini yang terlihat. Seperti yang ada di HP ini terlihat ya? Terlihat. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau yang di smartphone di Android, di HP Android, misalnya kita pinjam buku, ini bisa terlihat di raknya ya, rak buku. Ini bisa nyambung di versi Android versi Windows tadi. Jadi sama, kita buka di sini. Jadi kita loginnya cukup sekali saja. Salah satu misalnya kalau melalui versi Windows berarti kita daftarnya di situ, nanti juga akan nyambung di Android kita. Karena kita ada 5 yang sudah saya pinjam, kemudian kalau kita kembalikan seperti ini, kita klik silang itu, kemudian kita kembalikan, oke, seperti ini. Nah, jadi ada 4 di rak bukunya. Kemudian kalau kita mau pinjam lagi atau kita cek ya, membacanya seperti ini. Kita pilih yang ini. Pos. Sebentar, ini sinyalnya ini agak. Kita scroll ke bawah. Nah, misalnya ini yang kita blok ya. Kita bloknya itu kita tekan ada di pojok menu ya. Kemudian kita arahkan ke pilih teks. Kemudian kita sorot seperti ini. Nah, seperti ini teks berbicara. 3. Ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Di sana Cabang dengar enggak ya? Persatuan Ahli Gizi Indonesia PERS Dengar, Ibu. Mauraya, Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Jadi barangkali 4. kita malas dan membaca pengurus bisa PPNI dibacakan Malang Raya, oleh Kota Malang, seperti Kota suaranya Batu Mbak dan Google Kabupaten seperti Malang. ini ya. 5. Ketua dan pengurus IBI Malang Raya, Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. 6. Ketua jurusan Kemudian ketika kita mau mencoret-coret bisa juga seperti yang tadi ya. Nah, seperti ini bisa dicoret-coret. Mau dihapus juga bisa.
Nanti bisa dipraktekkan sendiri ya di HP-nya masing-masing. Selesai membaca. Nah, ini kembali lagi ke awal. Agak lama ya. Jadi ketika kalau kita ini sambil menunggu, tadi kan sudah ada 4, berarti masih kurang 1. Kalau kita meminjam buku, salah satunya di sini, misalnya seperti ini, kita pinjam lagi, mau dibaca atau mau dipinjam, boleh. Nah, ini berhasil meminjam, seperti itu. Ketika kalau kita klik lagi, tidak bisa karena sudah 5 eksemplar. Tapi sehari dalam waktu sebelum 24 jam kita bisa mengembalikannya langsung ya. Kita kembali ke rak bukunya. Nah, ini seperti ini. Jadi meskipun nggak sampai 24 jam kita kembalikan sudah bisa. Ini kembalikan. Oke gitu. Seperti itu. Kiranya cukup sekian, barangkali nanti ada pertanyaan nanti mungkin bisa ditambahkan. Sekian dulu, terima kasih. Barangkali ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kami serahkan kepada saudari moderator. Monggo Mbak Amira. Ya. Terima kasih untuk pemaparannya Ibu Samida Nurmayuni SAGMM. Bermanfaat sekali.